Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 9A sampai 9H? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan semoga semuanya tetap diberikan kesehatan ya, baik jasmani maupun rohani. Setelah UTS ini rasanya saya ingin merefresh beberapa hal ya untuk kalian, yakni mengenai materi kita hari ini, yakni tentang pendidikan karakter atau BK. Mohon sebelum kita mulai alat tulisnya disiapkan dulu ya, untuk dirangkum. Dan sebelum kita mulai juga kita awali dengan bacaan bismillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, amin. Kita awali dengan bacaan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai membina persahabatan. Kenapa saya memilih materi ini kali ini? Karena di usia kalian membina persahabatan adalah suatu hal yang penting ya. Karena di usia-usia remaja ini biasanya kalian cenderung lebih mengutamakan persahabatan daripada keluarga. Jadi apa yang dibicarakan teman, apa yang disuruh teman, apa yang diinginkan teman, biasanya kalian lebih utamakan daripada apa yang orang tua kalian inginkan. Memang tidak semua remaja seperti itu, cuman sebagian besar remaja seperti itu ya, lebih mengutamakan sahabat daripada keluarga ya, karena memang tugas perkembangannya itu di usia-usia kalian remaja awal ini memang persahabatan itu adalah tolak ukur utama kehidupan kalian, baru nanti kedua keluarga gitu. Jadi yang tidak punya sahabat biasanya akan mengalami yang namanya stres atau kecemasan. Oke, tujuannya adalah, ini tujuan secara umum ya, yaitu agar dapat memahami dan memiliki perasaan positif untuk membina persahabatan dengan kegiatan positif, serta memiliki rencana kegiatan untuk mengisi kegiatan persahabatan dengan kegiatan positif. Jadi persahabatan itu tidak semuanya negatif ya, tergantung kalian itu siapa sahabatnya dan dibawa kemana arah persahabatan itu. Kalau saya harapannya kalian itu bersahabat dengan siapa saja ya, karena bersahabat tidak harus dengan teman-teman di sekolah, tapi juga teman-teman di rumah maupun teman-teman di lingkungan kalian tinggal. Yang penting intinya setiap persahabatan yang kalian lakukan itu memiliki atau menghasilkan hal-hal positif. Misalnya kalau persahabatan di sekolah bisa saling bekerja sama, bukan bekerja sama menyontek ya, tapi bekerja sama untuk belajar. Misalnya membuat suatu proyek. Nah, proyek tersebut bisa menjadikan kelas kalian atau sekolah kalian menjadi semakin dikenal orang. Terus kalau di rumah misalnya kalian hal positif yang bisa kalian ambil dari persahabatan, misalnya kalian ikut Karang Taruna seperti itu. Jadi lingkungan kalian bisa semakin misalnya bersih, semakin ceria, semakin bagus lah ya. Pada setiap kehidupan seseorang pasti akan membutuhkan teman. Gak ada orang di dunia ini bisa hidup sendiri. Meskipun di situ ada keluarga, tapi yang namanya orang itu pasti membutuhkan orang luar di luar keluarga untuk berinteraksi. Ya, jadi semua orang membutuhkan teman, meskipun hanya satu orang. Jadi teman itu memang penting ya. Cuman jangan pernah lupa kalau yang paling penting dalam hidup ini adalah keluarga. Ya, tolong jangan lupakan itu ya, karena sahabat itu juga memiliki peran yang membuat hidup menjadi lebih berwarna. Jadi apa yang kita temukan di rumah ya, nanti kalau misalnya kita punya sahabat, kita bisa menemukan hal baru di luar yang tidak kita temukan di rumah itu ya. Terus nah, apakah persahabatan itu di benak kalian itu pasti berpikir kalau persahabatan itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang di situ bisa membuat yang bisa mengumpulkan orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Tidak seperti itu ya. Tapi bersahabat itu banyak makna. Ini saya ambil secara umum saja.
Persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas asas sukarela untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang erat. Meskipun kalian punya kepribadian yang berbeda, hobi yang berbeda, tapi jika cocok dengan seseorang, itu sudah dinamakan persahabatan. Terus yang kedua, bagaimana sebuah hubungan dikatakan sebagai persahabatan? Ini ciri-cirinya adalah satu, saling menyayangi dan berbagi dalam banyak hal. Jadi yang namanya sahabat itu ya jangan pelit ya, atau jangan bahasa Jawanya jaga ini salah satu teman saja. Jadi kalau kalian punya ya kalian kasih, kalau teman kalian punya ya kalian jangan malu untuk menerima. Terus saling setia. Jadi nggak sama pacar aja ya setia di sini, sama sahabat itu juga wajib setia. Kenapa? Kalau kalian sudah pernah mengecewakan sahabat kalian, biasanya sahabat kalian sudah tidak mau lagi bersahabat dengan kalian. Karena mencari satu orang teman itu jauh lebih susah daripada mencari 1000 musuh. Itu yang harus kalian ingat. Terus saling berkomunikasi secara intensif. Kalau sekarang di masa pandemi ini kalian biasanya kan membuat grup apa? Misalnya kalau anak cowok itu grup motor atau grup ngopi. Kalau yang cewek grup K-pop. Nah itu tidak apa-apa, tidak masalah, asalkan bisa berakibat positif untuk kalian. Intinya semakin semangatlah dalam menjalani hidup. Kemudian saling menjaga rahasia dan saling percaya dan mengedepankan kejujuran. Nah ini yang sering terjadi itu sama persahabatannya anak-anak cewek. Biasanya kalau salah satu curhat, aku gini ya, misal sama ada masalah dengan pacarnya atau dengan keluarganya. Nah, tercurhat dengan salah satu sahabat wanita. Nah, dia bilang, "Jomong sopo-sopo ya, jangan bilang siapa-siapa ya." Tapi kenyataannya dia bilang kepada temannya yang lain dengan mengatakan yang sama. Jangan bilang siapa-siapa ya, aku disatru karo kae. Nah, biasanya kalau anak cowok itu lebih bisa menjaga rahasia daripada anak cewek. Terus, tolong kalau kalian memang benar-benar pengen persahabatan kalian awet, jaga kejujuran dan kesetiaan ya. Terus saling membantu, terutama saat salah satu mendapatkan kesulitan. Jadi kalau ada salah satu sahabat kalian terkena musibah, yang namanya sahabat itu harus bisa mensupport atau setidaknya membantu. Kalau membantu dalam hal material atau membantu dalam hal tenaga tidak bisa, setidaknya memberikan bahunya atau memberikan support ya. Kalau kamu masih punya saya sebagai sahabatmu gitu. Jadi membantu itu tidak hanya materi saja, tapi bisa dengan dukungan secara psikologis ya, atau motivasi kepada teman kalian. Selanjutnya saling menjaga persamaan hak dan kewajiban. Jadi biasanya ada persahabatan itu, misalnya satu grup itu biasanya ada salah satu yang culun. Yang culun itu biasanya dijadikan kalah-kalahan. Misalnya suruh beli apa dia, suruh bawakan apa dia, dan dia ikut saja karena dia merasa dia itu punya teman, meskipun harus menjadi bisa menjadi pesuruh lah dalam grup itu. Nah itu tidak boleh, itu enggak, persahabatan yang enggak sehat. Jadi yang namanya persahabatan itu meskipun kalian dari anaknya orang kaya, anaknya bos atau anaknya pejabat, yang namanya persahabatan itu sama rata. Kalau di rumah ya memang kalian anaknya pejabat, kalian anak orang kaya, tapi kalau di dalam persahabatan itu sama saja, semua statusnya sama, tidak boleh saling menyuruh atau saling satunya jadi bos, satunya jadi anak buah, itu tidak boleh, itu tidak sehat ya persahabatannya. Selanjutnya saling menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan hobi, visi, dan status sosial. Hanya saya bicarakan tadi ya, yang namanya persahabatan itu pasti isinya anak-anak dari berbagai macam kalangan. Bisa jadi kalangan pejabat, kalangan anaknya petani biasa, ada kalangan anaknya orang-orang yang punya, dan ada juga yang tidak punya seperti anaknya kuli, seperti itu. Cuman yang saya minta tolong tetap jaga yang namanya persahabatan, jangan memandang hal itu, karena belum tentu kalau kalian mengandalkan
status sosial keluarga itu akan menjamin kelangsungan persahabatan kalian. Terus hobi juga. Ada yang dalam satu komunitas itu atau persahabatan, misalnya di sekolah, satu geng atau satu grup itu isinya 6 anak, satunya hobi sepak bola, satunya hobi badminton, satunya hobi pingpong, atau satunya hobi renang. Nah, itu tidak bisa kalian jadikan alasan untuk saling mengolok-olok atau merendahkan satu sama lain, nggak boleh. Yang harus kalian jadikan tolak ukur adalah niat kalian. Kalau persahabatan ya koncoan gitu. Jadi jadikan perbedaan itu sebagai ilmu baru untuk kalian. Jadi oh ya baik dolanan anu gini, ternyata main sepak bola itu seperti ini ya serunya gitu. Jadi saling menambah ilmu satu sama lain. Nah, cara membina persahabatan agar awet dan lebih bermanfaat. Yang pertama, menghormati dan menghargai. Jadi kadang-kadang kalau pada komunitas anak cowok itu biasanya lebih intens persahabatannya. Kenapa? Karena mereka lebih tidak memandang status sosial, tidak memandang asal usul, tidak memandang hobimu apa, condongnya ke apa, tapi lebih pada cara mereka itu berkomunikasi. Jadi kalau komunikasinya asik, biasanya nyambung, biasanya mereka betah atau awet. Ya, meskipun harus kadang dengan memanggil panggilan yang bukan namanya, misal panggilannya gondrong atau si gendut itu, tapi biasanya lebih awet karena itu adalah sebenarnya panggilan sayang, tapi panggilan sayang yang diplesetkan. Yang kedua, saling menjaga rahasia. Nah ini yang cewek terutama. Tolong kalau teman kalian curhat, berarti itu artinya kalau teman kalian itu benar-benar percaya dengan kalian. Kalau dicurhati teman, ya jangan dicurhatkan lagi ke teman cewek yang lainnya, sama saja jadi rahasia umum nanti. Jadi kalau dicurhati sama teman, meskipun kalian tidak bisa memberi solusi, setidaknya kalian menjadi pendengar yang baik, dan tolong dijaga tidak disebarkan ke siapa-siapa selama yang memberikan curhat atau yang punya rahasia itu tidak menyuruh untuk menceritakan kepada teman kalian yang satunya. Terus jangan bermuka dua. Ini juga yang bahaya. Ya, biasanya di depan bicara A, di belakang bicara B. Atau dia masuk komunitas atau grup teman sebaya itu untuk mencari rahasia, disuruh oleh teman grup yang lain. Jadi dia sebenarnya punya 2 grup. Grup yang satunya dia gunakan saat dia susah, saat dia butuh saja, dan grup yang satunya dia ikuti hanya untuk bersenang-senang. Jadi itu ya nggak boleh. Yang namanya persahabatan ya tulus dari hati, jangan ngambil enaknya saja. Jadi kalau misalnya sedang susah lari ke teman yang A, kemudian kalau lagi senang lari ke teman yang B, itu juga nggak boleh. Nanti ada balasannya itu. Hati-hati ya. Yang selanjutnya, jadilah pendengar yang baik untuk teman-temanmu. Jadi sebenarnya kalau teman kita punya masalah, mereka tidak menghendaki solusi, hanya ingin didengar saja. Didengar saja itu sudah lega. Jadi meskipun kalian tidak tahu harus gimana, kalian sendiri misalnya aku yang duwe masalah kok dicurhati, nggak apa-apa, kalian dengarkan saja. Meskipun kalian tidak bisa membantu, yang penting kalian bersedia mendengarkan, itu sudah merupakan dukungan psikis untuk teman kalian. Terus selanjutnya, setiap pribadi memiliki cara yang unik dan khas. Jadi setiap persahabatan itu pasti ada hal yang unik ya. Jadi setiap manusia itu sebenarnya unik. Jadi setiap orang itu sebenarnya memiliki pribadi yang unik dan khas, yaitu berbeda, yang akan membedakan dia dengan yang lain. Jadi meskipun anaknya itu kembar, pasti dia memiliki kepribadian atau sifat yang berbeda. Jarang sekali yang sama, bahkan tidak mungkin, karena Allah itu menciptakan manusia itu sesuai dengan karakternya masing-masing dan mempunyai kepribadian serta ciri khas masing-masing yang membedakan dengan orang lain. Jadi kalau kalian punya sahabat, lebih banyak lebih baik, karena semakin banyak sahabat itu akan membuat pikiran kalian semakin terbuka. Ya, karena kita bisa belajar, oh ternyata jadi orang pendiam itu seperti ini manfaatnya, ternyata negatifnya seperti ini. Terus misalnya jadi
atlet sepak bola tuh seperti ini positifnya, negatifnya seperti ini. Jadi nanti pasti ada plus minusnya. Selanjutnya, peliharalah kepercayaan yang telah diberikan oleh teman dekat Anda itu. Ya agar persahabatan kalian langgeng, ya itu kalian tidak boleh mengkhianati teman. Ya, kalau kalian punya teman baru ya jangan lupa sama teman lama. Karena apa? Teman lama itu biasanya yang, apalagi yang di sekolah ya, awal-awal masuk bersahabatan sama si A, terus 1 tahun kemudian dia ganti sahabat dengan si B gara-gara si A misal bosenin. Ya jangan gitu, karena apa? Yang namanya teman itu pasti ada itu tadi plus minusnya. Jadi kalau sama punya sahabat A, misalnya sudah bosen dengan si A, ya jangan ditinggalkan, ya tetap bersahabat dengan dia, terus kemudian bergabung dengan yang teman yang B tadi. Selanjutnya, berilah dukungan dan pujilah teman Anda. Lah, memuji teman itu juga pahala, juga akan membuat hubungan kalian, hubungan persahabatan kalian itu semakin lekat. Ya meskipun apa ya, sekedar awakmu dinake wayu men, nah awakmu dinake kok ganteng men, nah itu apa ya, suatu hal positif yang membuat teman kalian itu semakin senang bersahabatan dengan kalian. Dan juga jangan pernah merasa iri kepada temanmu. Ada anak itu yang sangat-sangat iri sama temannya punya apa. Misalnya yang cewek yang terutama sangat-sangat rentan untuk iri. Misalnya temannya yang cewek dandan gini kok cantik, aku dandan gini kok enggak, ikut-ikutan gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian misalnya si A punya pacar, si B belum punya pacar, nah si B cemburu, aku juga pengen kayak dia, kok dia terus, sudah dia cantik punya pacar kok aku enggak. Itu enggak boleh, karena apa? Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, dekat bukan berarti harus tergantung satu sama lain. Nah ini, kalau kalian bersahabatan dengan seseorang, sedekat apapun itu, tolong jangan sampai perkara pribadi atau keluarga itu keluar atau diketahui oleh teman kalian selama kalian tidak membutuhkannya. Maksudnya boleh kalian curhat masalah pribadi dengan teman, tapi yang benar-benar bisa dipercaya. Karena apa? Yaitu tadi rawan sekali untuk nyebar. Terus maksudnya di sini harus tergantung, itu biasanya aku lek gak awar karo kae, aku gak semangat, aku gak penak. Jangan seperti itu. Makanya itu saya minta jangan cuma satu sahabatnya. Kalau bisa semuanya dijadikan sahabat, karena kita nggak pernah tahu mana orang yang akan mensupport kita atau mendukung kita saat kita terjatuh. Karena banyak sekali teman-teman itu yang hanya mau bersahabat dengan kita saat kita senang saja, saat kita jatuh banyak yang meninggalkan kita. Banyak sekali itu contohnya. Selanjutnya, sisihkan waktu untuk melakukan kegiatan refreshing. Nah misalnya pulang sekolah weekend, hari Sabtu itu kalian biasanya kan pulangnya lebih awal, terus kalian main, misalnya ke taman atau renang atau olahraga di mana gitu, itu enggak apa-apa, itu positif selama satu izin orang tua dulu, dua punya uang ya, jangan nebeng sama teman. Terus selanjutnya, jangan pernah ragu untuk minta maaf pada temanmu. Nah ini kadang yang berat. Anak-anak itu kalau bilang maaf itu kadang ada yang gengsi, padahal dia tahu kalau dia salah. Ya kalau punya salah tidak masalah, kalian minta maaf saja meskipun teman kalian itu tidak memaafkan. Intinya kata maaf itu bukan berarti menjatuhkan harga diri kalian. Justru kata maaf itu malah membuat kalian diakui gentle atau apa ya, malah harga diri kalian semakin tinggi. Karena kata maaf itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang berani, gitu ya. Terus terakhir harus peduli sebagai sahabat yang baik. Nah ini kalau misalnya temannya sakit, ya dijenguk lah, meskipun nggak bawa apa-apa, itu akan membuat aura yang berbeda. Teman kalian akan semakin senang, oh ternyata saya masih diperhatikan, masih diingat, seperti itu. Oke, sikap membangun tali persahabatan. Satu, jadilah diri yang rendah hati. Jadi kalau sudah bergabung sama teman ya jangan bawa-bawa status sosial. Biasa saja. Jadi sama membaur, kita di sini sama-sama siswa, gitu ya.
Selanjutnya, jadilah pendengar yang baik. Ya tadi seperti tadi, kalau ada teman kalian yang ada masalah terus pengen curhat, ya dengarkan meskipun kalian tidak bisa membantu. Selanjutnya, berikan pujian yang tulus kepada sahabat. Seperti tadi, sesekali lah kalian bilang, dino iki awakmu keren men toh. Nah gitu. Terus yang cewek, kamu hari ini cantik banget sih, pakai apa? Gitu. Misalnya pakai skincare apa? Tidak masalah, itu akan membuat sahabat kalian semakin senang. Gitu. Menyenangkan orang kan pahala juga. Selanjutnya, mengalah demi kebaikan sahabat. Maksudnya mengalah di sini kadang bertengkar ya, ada pertengkaran antara sahabat. Tidak ada salahnya kok kalau kita ngalah, meskipun kita benar. Karena suatu saat nanti sahabat kalian akan sadar, oh ternyata yang salah saya gitu. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah ya, tapi mengalah itu adalah suatu kebesaran hati dan kemenangan gitu. Terus selanjutnya, berani menegur kita dengan sikap yang tegas tapi santun. Maksudnya tegas dan santun itu karo guyon, sambil guyon-guyon gitu. Awakmu aja ngono sih, gak oleh ngono iku. Nah, seperti itu tidak apa-apa. Misalnya jangan dengan keangkuhan. Kalau keangkuhan nanti malah jadinya geger kalian sama teman kalian. Ya yang yang biasa-biasa saja sambil guyon, itu biasanya akan lebih masuk gitu. Misalnya awakmu aja dolan ayo aja ngopi ya, sekali-kali sinau mbak aku ngene lho ning omahku karo guyon. Nah gitu. Engko sambil mbak omahku lah nek wifi, ayo sinau nek omahku. Seperti itu juga ada masalah. Terus setia dan tanggung jawab. Setia di sini ya enggak sama pacar aja ya. Sahabat juga harus setia. Ya. Dan tanggung jawab. Kalau misalnya kalian sudah janji sama teman, misalnya sesuk dolan nek omahe kae yo ya, ditepati. Kalau memang terpaksa tidak bisa ya minta maaf gitu. Terus rutinkan untuk mendoakan sahabat kita. Tidak ada salahnya kita mendoakan orang lain dengan doa yang baik, karena setiap doa itu akan kembali ya. Misalnya saya doakan sahabat saya yang itu nanti lulus, kita semuanya lulus gitu ya. Misalnya setiap habis sholat, apalagi sudah kelas 9 ya, habis sholat sempatkan membaca Al-Fatihah, dikhususkan untuk kalian sendiri dan juga sahabat supaya bisa lulus bareng-bareng. Kan tidak enak toh, satunya lulus satunya enggak asik ya. Ya kita masuk bareng ya, lulusnya bareng gitu. Terus didoakan juga mendapatkan sekolah yang sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya yang pengen SMK negeri ya keterima di SMK negeri, yang pengen di SMK Al-Huda ya di SMK Al-Huda. Tapi kan jurusannya itu biasanya masalahnya ya. Doakan saja, misalnya jurusannya pengen jurusan mesin ya doakan seperti itu. Saya punya satu kata-kata yang mungkin bisa masuk ya di hati kalian. Ini, sahabat sejati adalah seseorang yang datang kepadamu ketika dunia meninggalkanmu. Maksudnya adalah sahabat sejati itu akan datang saat kalian kena musibah gitu. Kalau teman yang saat kalian kena musibah kok dia malah menjauh, berarti sudah lepaskan saja. Itu bukan sahabat sejati kalian, itu hanya mau saat kalian senang saja. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, bisa menjadi amal untuk kita semuanya, dan menjadi suatu pembelajaran yang bisa kalian bawa sampai kalian dewasa nanti. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.